Shalom saudara, semoga damai dan sukacita Yesus Kristus boleh menjadi bagian kehidupan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, yang menjadi ayat perenungan kita di saat ini terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dan yang menjadi tema perenungan kita di saat ini adalah Kristus, pemegang kendali kehidupan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, setiap waktu kita diperhadapkan dengan banyak pergumulan. Salah satunya adalah pergumulan bagaimana agar hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Kita bergumul untuk menaklukkan keinginan daging, tapi seringkali kita tidak berdaya dan kalah. Karena pada dasarnya roh memang penurut, tetapi daging lemah. Selama keinginan daging kita begitu dominan, maka langkah hidup kita sepenuhnya akan dikendalikan oleh daging. Rasul Paulus menegaskan, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Galatia 6 ayat 8. Sebagai orang Kristen, kita adalah pengikut Kristus. Orang yang mengaku percaya kepada Yesus sebagai Kristus. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. Artinya hidup kita sudah seharusnya meneladani Kristus dengan menempatkan Dia sebagai pemegang kendali kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapakah yang selama ini mengendalikan hidup saudara? Diri sendiri ataukah Kristus? Jika Kristus yang mengendalikan hidup kita, maka semua akan tampak jelas dari buah-buah yang kita hasilkan. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Lukas 6 ayatnya yang ke-44a. Sebuah kapal akan sanggup mengarungi lautan lepas meski harus melewati ombak dan gelombang, jika berada di bawah kendali nakoda yang handal. Kenyamanan dan keselamatan penumpang pesawat terbang sepenuhnya ada di tangan sang pilot. Nah, saudaraku, kehidupan kita pun seperti sebuah kendaraan yang berjalan dan memerlukan kendali kehidupan. Jika Kristus yang memegang kendali, maka perjalanan kita sepenuhnya ada di tangan Tuhan, dan kita pun akan dituntun Tuhan di jalan yang benar. Sebab segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Mazmur 25 ayatnya yang ke-10. Saudaraku, bagian kita adalah taat dan memiliki penyerahan total kepada kehendak Tuhan. Sebab sasaran utama hidup seorang Kristen adalah menjadi serupa dengan Kristus. Amin.